Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah SWT. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal-amal buruk yang tentunya akan berakibat buruk pula pada kehidupan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan di dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Wa ba'du, Nabi SAW bersabda, fa innal asdiq wal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Wa ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bab salat sunat. Setelah sebelumnya pekan yang lalu kita berbicara mengenai salat istisqa, ya, salat meminta hujan. Kali ini kami akan, dan sebelumnya kita telah membahas mengenai sholat sunnah rawatib. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sholat yang juga mulia tentunya. Bahkan disebutkan, kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'da sholatil maktubah, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang diwajibkan, sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam, yaitu maksudnya adalah sholatul lail, sholat malam. Bila berbicara mengenai ayat-ayat yang menyebutkan mengenai sholat malam, maka banyak sekali, antara lain dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah perintahkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah, ya, nafilatan lak, sebagai bentuk ibadah nafilah, bentuk ibadah tambahan. Asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangkitkanmu, ya, pada kedudukan maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Juga Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, ya, di antara sifat ya orang-orang beriman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka, ya, tidak banyak tidur ketika malam, maksudnya sebagian waktu mereka digunakan untuk ibadah, ya. Dan juga dalam surat
Al-Furqan ayat 64 Allah sebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara orang-orang yang beriman, ya, mereka memiliki sifat yang mereka di malam hari sujjada wa qiyama, mereka memperbanyak sujud dan memperbanyak berdiri. Qiyama, memperbanyak berdiri. Dan di antara keutamaannya, para ulama sebutkan bahwa seseorang ketika sholat di malam hari, ya, sholatul lail, dia merupakan tentunya bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan dan juga bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang akan bertanya bagaimana cara saya bersyukur, ini adalah salah satu cara yang utama. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, ya, ibunda kita semua, bahwa Nabi SAW, ya, kita ketahui ketika sholat malamnya sampai kakinya pecah-pecah. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi ngapain harus begini lagi, memperbanyak ibadah lagi, gitu kan kira-kira maksudnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, afala ahabu an akuna abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, ya. Kemudian juga para ulama mengatakan di antara keutamaan salat malam, qiyamul lail min asbabi dukhulil jannah. Ya, salat malam menjadi salah satu sebab masuknya seseorang dalam al-jannah, dalam surga. Wa raf'i darajati fiha, dan juga, ya, meninggikan kedudukannya kelak nanti di surga. Kedudukannya di surga. Ini antara lain para ulama sebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam ini adalah seorang mantan rahib Yahudi yang kemudian dia masuk Islam. Dia mengatakan dia sebenarnya waktu itu belum masuk Islam ketika mendengar perkataan Nabi SAW ini. Dia ingin mengetes, ya, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dia ingin tahu siapakah orang ini, apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa dia Nabi. Maka kata Abdullah bin Salam, pertama kali ucapan yang aku dengar dari mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ketika sampai di kota Madinah, beliau berkata kepada manusia, yaitu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah yang membutuhkan makanan, ya, berikanlah makanan kepada yang membutuhkan, wasilul arham, dan peliharalah atau sambungkanlah, jalinlah tali silaturahmi, wasalu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah engkau di malam hari, wan nasun niyam, ketika manusia saat itu tengah tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Subhanallah. Beliau menyebutkan dalam kata-kata yang bersajak. Sajak ini artinya yang akhir katanya sama. Kalau dalam bahasa kita berima, ya Yohanes afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wa nasun niyam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada yang membutuhkan, wasilul arham, dan jalinlah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah engkau ketika di malam hari, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dan juga dalam hadis lain, ya, disebutkan, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, ghurafan yura zahiruha min batiniha, terdapat ruangan-ruangan atau terdapat istana-istana, ya, yang dia bisa bagian luarnya terlihat dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha, ya, dan bagian dalamnya bisa terlihat dari luarnya. A'addahu Allah Ta'ala liman at'ama ta'am,
ruangan ini antara lain Allah siapkan bagi mereka yang kerap memberikan makanan, ya. Wa alanal kalam, wah ini subhanallah, dan mereka menghaluskan perkataan mereka, ya, menghaluskan perkataan mereka, memilih perkataan yang baik ketika berbicara. Wa taba'as siyam, dan kerap mereka melakukan saum, terutama tentunya menjaga saum yang wajib. Wa afsus salam, dan mereka kerap menebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasun niyam, dan mereka salat malam ketika orang-orang tengah tertidur lelap. Ketika orang-orang tengah tertidur lelap. Jadi ini ruangan khusus yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki sifat tadi. Juga ketika kita merasa ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu ketika di masa muda atau ketika ya yang telah kita lakukan, maka ini adalah salah satu ya yang akan meleburnya. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan sebagai bentuk takarrub, sebagai bentuk mendekat kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia adalah pelebur dari keburukan-keburukan yang pernah kalian lakukan, ya. Wa manhatun 'anil itsm, dan dia merupakan penghapus dari dosa-dosa, penghapus dari dosa-dosa, ya. Dan juga tadi kita sebutkan bahwa dia adalah termasuk salah satu salat yang paling afdal setelah salat wajib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Afdalus salati ba'da salatil maktubah", seafdal-afdalnya setelah salat yang wajib, salatu fi jawfil lail, salat di waktu di tengah malam, ya. Kemudian bila berbicara mengenai salat malam, ya, kapankah tentunya apa saja yang ada di dalamnya, lalu kemudian bagaimana waktunya serta juga tata caranya. Para ulama katakan, ya, bahwasanya salat malam ini adalah tentunya salat yang dikerjakan ketika di malam hari. Salat di malam hari, yaitu waktunya semenjak ya antara Isya hingga terbitnya fajar, antara Isya sampai terbitnya fajar, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, salat yang dikerjakan dengan bentuk dua rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis di Bukhari dan juga Imam Muslim, salatul lail mathna. Salat malam itu dua rakaat. Di dalam salat malam ini terdapat antara lain salat tahajud, juga terdapat salat witir, juga terdapat salat tarawih, gitu kan? Itu semua bagian dari salat malam yang dikerjakan daripada Isya sampai menjelang subuh, ya. Adapun tahajud, bedanya apa? Misalnya tahajud, salat lail ini bisa kita kerjakan secara ya di waktu-waktu yang tadi disebutkan. Adapun salat tahajud itu kekhususan yang disebutkan bagi seseorang yang tidur terlebih dahulu, karena makna tahajjada dalam bahasa Arab artinya ketika seseorang tertidur lalu kemudian dia bangkit dan berdiri, sehingga tahajud itu maksudnya bagi mereka yang tertidur terlebih dahulu baru kemudian sholat, maka itu disebut sebagai tahajud, ya, sebagai tahajud. Lalu mengenai sholat tahajud ini atau mengenai sholat malam, ya, berapakah jumlah rakaatnya? Para ulama katakan laisa fi qiyamil lail haddun wa la yuzadu alaihi wa la yunqasu min. Tidak ada dalam salat malam ini
batasan ya untuk ditambah ataupun tidak ada juga batasan untuk dikurangi. Artinya ya dalam hal salat malam ini al-amru wasi' kata para ulama, ya urusannya luas. Artinya salat ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan tidak ada batasan khusus, ya. Ini antara lain disebutkan oleh sejumlah hadis, ya, dan juga terdapat ijma, terdapat kesepakatan para ulama, ya. Di antara lain disebutkan, ya, kalau hadis-hadis ini kita telah sering dengar, ya. Adapun ijma atau kesepakatan para ulama disebutkan dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, wa Qadhi Iyad dan juga Al-Iraqi, ya, Al-Iraqi. Para ulama-ulama ini menukil adanya kesepakatan para ulama bahwasanya kesepakatan ulama-ulama sebelumnya bahwa salat malam tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Nanti secara rinci kita akan sebutkan, ya. Karena Nabi SAW, ya, ketika beliau melakukan salat malam, beliau sebutkan salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat. Artinya beliau tidak membatasi. Disebutkan beliau melakukan 11 rakaat dan juga beliau pernah melakukan sebanyak 13 rakaat. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana salatu Nabi SAW 13 rakaat. Nabi SAW pernah salat pada malam hari 13 rakaat. Namun para ulama tidak memahami itu sebagai pembatasan, karena beliau sendiri mengatakan, ya, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ketika ada seseorang bertanya kepada beliau mengenai salat malam, dan disebutkan orang ini adalah seorang A'rabi. A'rabi ini adalah seseorang badui, ya, yang dia tidak mengetahui ilmu. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subh, bila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuknya subuh, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, maka dia salat 1 rakaat, ya, menjadikan witir dari apa yang telah dia lakukan, mengganjilkan apa yang telah dia lakukan. Para ulama menyebutkan wajhud dilalah atau sisi pendalilan dari hadis-hadis tersebut. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahuddu haddan fi adadi rakaat allati ya'ti biha al-musalli qabla al-witr. Bahwasanya Nabi SAW beliau tidak memberikan batasan mengenai jumlah rakaat, ya, yang dikerjakan oleh orang yang sholat sebelum melakukan witir tadi. Dan orang yang bertanya ini adalah orang A'rabi, seorang badui. Para ulama mengatakan tentunya dia andaikan sifatnya atau jumlahnya dibatasi, tentunya Nabi SAW akan menjelaskan kepada orang tersebut. Apalagi dia seorang A'rabi, seorang badui yang lebih membutuhkan ilmu. Dan dalam kaidah usul fikih ada istilah, ya, ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz au mamnu. Mengakhirkan penjelasan ketika saat dibutuhkan itu tidak boleh, merupakan sifat yang tidak ada pada Nabi SAW. Jadi ketika ada sesuatu yang harus dijelaskan, pasti beliau menjelaskan, ya. Dalam hal ini beliau tidak menjelaskan batasan dari jumlahnya kepada orang badui tersebut, ya. Sehingga mayoritas ulama mengatakan, atau ini disebutkan ada ijma, ulama sepakat itu bukan merupakan pembatasan, ya. Dan ini merupakan adapun sifatnya 2 rakaat ini madhab al-jumhur, madhab mayoritas ulama. Dari ulama Malikiyah wa Syafi'iyah, ya, ulama madhab Imam Malik dan juga madhabnya, wa Syafi'iyah, madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, wal Hanabilah dan juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang berada di bawahnya, wa qaulu Abi Yusuf, begitu pula muridnya Abu Hanifah. Jadi yang mengatakan di antara kalau sifatnya yang mengatakan boleh 4 adalah Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Hanya saja, ya, pendapat beliau diselisih oleh 2 muridnya yang sangat terkenal, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, ya. Jadi kedua muridnya tidak setuju dengan
pendapat beliau, namun mereka cenderung ke pendapat jumhur, mayoritas ulama, ya, dengan sifat dua-dua, ya. Dan ini juga yang pendapat yang dikuatkan oleh para ulama-ulama mutaakhirin, ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Nah, jadi ini disebutkan, ya, bahwasanya para ulama memahami bahwa salat malam itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat. Hanya saja secara ringkas saya akan sebutkan. Adapun salat tarawih, maka para ulama sebutkan di antara banyaknya ulama mereka mengatakan salat tarawih dikerjakan, ya, bisa 11, bisa juga 23 rakaat sebagaimana ini dilakukan pada ahlul Madinah, orang-orang Madinah. Bahkan pada zaman Imam Malik, ya, Imam Malik ini adalah generasi tabi'ut tabi'in, generasi setelah muridnya dari muridnya sahabat, ya. Dan itu kota Madinah saat itu tentunya adalah kampungnya para sahabat. Mereka disebutkan melaksanakannya sebanyak 39 rakaat. 39 rakaat dengan bacaan yang panjang, ya. Begitu pula kata Imam Syafi'i, kalau beliau melihat di Mekah saat itu pada zaman beliau, mereka melakukannya sebanyak 23 rakaat, ya. Kemudian apa yang disunahkan ketika seseorang sholat malam, ya? Para ulama menyebutkan di antara yang disunahkan adalah yustahabbu liman qama bin naumihi maridal qiyam an yamsaha naum an wajhi, ya, wa yastaka bisiwak. Seseorang yang akan sholat malam maka dia disunahkan, ya, dia membasuh mukanya dulu dengan air, lalu kemudian dia bersiwak, wa yadhkurullaha ta'ala, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini antara lain dari keterangan ini disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Ketika Nabi SAW, ketika beliau pernah menginap di rumah Nabi SAW, yaitu di salah satu istrinya Maimunah yang merupakan tante dari Abdullah Ibnu Abbas, ya, tantenya langsung, ya. Beliau memperhatikan bagaimana Nabi SAW ketika akan sholat malam. Nabi SAW, ya, ketika itu beliau tertidur, ya, kemudian fanama hatta intasafal lail, beliau tertidur sampai kemudian tengah malam. Fastaiqadha wa yamsu naum an wajhi, kemudian beliau bangun, kemudian beliau membasuh mukanya dengan air, wa qara'a 10 ayatin min Ali Imran, kemudian beliau membaca 10 ayat dari akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili, yang seperti itu, Pak, ya. Jadi ini termasuk sunnah. Kalau Bapak hafal ketika bangun basuh muka lalu atau mengusap muka, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Kemudian juga disebutkan beliau, ya, bersiwak, ya, kemudian beliau setelah itu berwudu dengan wudu yang bagus, ya, kemudian beliau sholat, ya. Jadi ini pendahuluan yang bisa kita lakukan ketika kita sholat malam, dimulai dengan tadi seseorang bangun, kemudian dia membasuh mukanya, kemudian dia bila hafal 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dia baca, ya, kemudian dia juga membaca zikir, ya, seperti zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Di akhirnya disebutkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Karena dalam hadis lain disebutkan seseorang yang melakukan itu ketika bangun, ya, membaca yang tadi kami sebutkan, apabila dia terbangun, dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Ketika dia meminta ampun, maka dosanya akan diampuni. Yaitu keutamaan seseorang yang ketika bangun membaca zikir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan dia juga boleh berdoa yang lain. Dan disebutkan dalam hadis lain, kalau dia sholat maka sholatnya akan diterima, ya. Nah, ini keutamaan melaksanakan sunnahnya seperti itu.
Dan juga ya, ketika membuka sholat malam, para ulama menyebutkan yustahabbu liman aradal qiyam, ya, disukai bagi seseorang yang akan sholat malam, an yaftatiha qiyamahu bi rak'ataini khafifataini. Dia disunahkan untuk membuka sholatnya dengan 2 rakaat ringan, Jadi kalau Bapak misalnya pingin membaca ayat-ayat yang panjang dalam sholat malam, ya, maka itu bebas tentunya, ya. Apabila ada seseorang, ya, apalagi biasa sholat berjamaah, nah ini waktunya dia pingin baca panjang, dia sholat sendirian, terutama ketika di tengah malam. Ataupun misalnya dia tidak hafal, dia menaruh misalnya Al-Quran besar, ya kan sekarang lagi banyak dijual. Dia pakai semacam alat untuk partitur, ya, terus disimpan di atasnya mushaf Al-Quran. Dia sambil sholat dia baca ke depan, itu termasuk dibolehkan, ya. Dia baca, pingin bacaan yang panjang, silahkan, ya. Dan itu memang disukai bacaan yang panjang. Namun ketika memulai, termasuk sunnah kita membacanya dengan bacaan yang pendek. 2 rakaat kita buka dengan bacaan yang pendek, ya. Karena disebutkan ini merupakan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya dengan bacaan yang pendek ketika membukanya, ya. Lalu bagaimana dengan disebut para ulama mudawamah ala qiyamil lail kullih, ketika seseorang mendawamkan sholat malam seluruhnya atau sebagian besar malam dia habiskan untuk sholat. Dan itu mudawamah, dia teruskan secara dawam, ya. Kalau seperti itu maka disebutkan dari para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah, yaitu jumhur ulama, la yusannu qiyamul lail kullihi ala dawam fi jami'il layali. Tidak disukai, ya, tidak disunahkan salat malam dengan mempergunakan seluruh malam secara dawam, ya, secara dawam di setiap malam, ya. Jadi kalau sesekali mungkin misalnya ketika di Ramadan, ya, kita lebih perpanjang waktu durasi sholatnya sehingga dikatakan kita tidur hanya sebentar, ya. Ini terutama biasanya orang-orang yang itikaf di tanah suci, Pak, ya. Semoga Allah berikan kita rezeki ke sana ketika Ramadan, ya. Sangat semarak sekali dan suasananya luar biasa. Nah, itu memang bisa hampir sebagian banyak malam dia lakukan untuk sholat, ya. Karena biasanya dia ba'da isanya biasanya dimundurkan, ya, supaya orang mungkin sudah makan, selesai makan, lalu kemudian dia akan sholat pertama kali 23 rakaat, ya. Lalu kemudian nanti jam 1 ada lagi sholat, ya, 11 rakaat, ya, 11 rakaat. Jadi orang biasanya tidurnya cuma sebentar bagi mereka yang bersemangat, ya. Tentunya mereka tidak mengulang witir. Witirnya mereka lakukan sekali, ya. Nah, ini tentunya boleh dilakukan sesekali, ya, antara kalau Ramadan saja. Tapi kalau mudawamah terus menerus merupakan sesuatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh sunnah Nabi SAW, ya. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang terlewat dari sholat malam, ya, tertidur, ya. Para ulama katakan hukmu man fatahu qiyamul lail, hukum mengenai seseorang yang tertinggal sholat malam. Para ulama menyebutkan, ya, man fatahu qiyamul lail yani sallahu fin nahar. Barang siapa yang tertinggal sholat malam, tertidur, maka dia bisa lakukan di siang hari, yaitu dimulai di waktu duha. Jadi Bapak biasa sholat malam, ya, kemudian suatu saat karena kelelahan baru dari luar kota misalnya dan seterusnya, lalu tertidur, maka Bapak bisa lakukan ketika di siang hari atau dimulai dari waktu duha. Ini antara lain disebutkan dari sahabat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dikatakan kana idza ghalabahu an-naum, Nabi SAW apabila beliau dikalahkan oleh rasa kantuk, dikalahkan oleh rasa tidur, awajun ataupun sakit,
an qiyamil lail, dari melaksanakan sholat malam, ya. Jadi karena kantuk yang tidak bisa tertahankan ataupun karena penyakit sehingga beliau tidak sholat malam, shalla minan nahar, maka beliau sholat di siang harinya thintai asyrata rakaah, sebanyak 12 rakaat. Jadi kalau di siang hari sholatnya nggak diganjilkan lagi Pak, tapi digenapkan. Bapak biasanya misalnya witir, ya, 3 rakaat, maka kerjakan 4. Witir biasa 5 rakaat, maka kerjakan 6. 7 biar jadi 8, ya. 9 jadi 10, ya. Pokoknya dijadikan genap ketika kita tertidur dari sholat malam, ya. Bukan kita mengqadhonya bukan dengan ganjil tapi dengan genap, ya. Itu mengenai sholat malam secara umum, ya. Sholat malam secara umum, ya. Akan kami sedikit tambahkan. Lalu bagaimana dengan sholat witir? Sholat witir adalah bagian dari sholat malam yang dilaksanakan kita ketahui secara ganjil, ya. Adapun kalau berbicara mengenai waktunya, maka sholat witir, ya, yang paling afdol dilakukan fi akhiril lail, di akhir malam. Tapi ini ada ketentuannya, disebutkan liman roja an yastayqidha akhiril lail, bagi mereka yang dia berharap kuat bisa bangun di tengah malam, ya. Maka ya mereka yang bisa, kira-kira kemungkinan besar saya bisa bangun, maka afdol dia di akhir malam, ya. Akan tetapi disebutkan wal witru awal lail, adapun witir di awal malam, yaitu misalnya pada isya seseorang melaksanakan witir, apakah boleh? Tentunya boleh, karena witir ini bisa dilaksanakan di awal, ya, di tengah ataupun di akhir. Namun kalau memungkinkan, yang paling afdol secara umum adalah di akhir, berdasarkan perkataan Nabi SAW, ij'alu akhir salatakum fi salatikum fil lail, jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah witir, ya. Tapi itu maknanya bukan wajib, tapi sunnah. Andaikan memungkinkan di akhir, ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, al-witr awal al-lail, witir di awal malam afdol, itu utama liman khafa alla yaquma, bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun. Misalnya karena dia selalu bablas, waduh kalau sudah saya tidurnya lewat dari jam 10 saya bablas misalnya, ya. Atau misalnya dia biasanya bangun, hanya saja kali ini saya kecapean, ya, saya tidur jam 10 tapi tadi kerjaan banyak, saya takut nih. Biasanya pernah kayak gini, saya nggak bisa bangun, ya, kecuali azan subuh. Lalu apa yang saya lakukan? Maka yang afdol pada saat seperti itu kita sholat witirnya di awal malam, yaitu setelah kita sholat isya. Setelah sholat isya, sholat sunat, ya, 2 rakaat, lalu kita sholat witir. Dan ini disebutkan ittifaq al-madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ini adalah kesepakatan ulama 4 madhab, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi kalau secara umum afdol di akhir malam bagi mereka yang bisa bangun. Tapi kalau seseorang memang sulit bangun, maka yang afdol bagi dia di awal malam, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin perincian mengenai tata cara witir yang lebih mendetail akan kami sebutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Iya, mangga Pak. Dawam. Apa Pak? Iya. 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 Oh ya, baik. Iya. Dawam, ya. Bagaimana dikatakan dawam? Sehingga seseorang misalnya
Kan kita ketahui Pak, bagi seseorang yang tertidur atau dia baru bangun ketika azan subuh, lalu datang ke masjid ternyata sudah mau sholat, mau qomat, dia belum sempat sholat qobliyah, ya, maka kita ketahui bahwa dia bisa laksanakan sebagaimana di pembahasan sebelumnya, langsung ketika habis sholat subuh, sebagaimana pernah dilakukan sahabat, dan ini kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Atau yang paling afdol kita lakukan di waktu duha, masuk waktu duha. Nah, disebutkan itu kata para ulama bagi mereka yang terbiasa atau dawam melakukan sholat qobliyah. Mungkin yang pertanyaannya, disebut dawam itu batasnya berapa kali gitu, seperti itu Pak ya, kira-kira. Para ulama katakan ya, 2 kali pun dia sudah sebelumnya melakukan, ya, untuk kedua kalinya pun itu sudah disebut dawam. Ya, jadi bukan yang disebut dawam ini kalau dia sudah melakukan sebelumnya, walaupun cuma sekali. Ya, walaupun pengertian kalau secara bahasa dawam itu terus menerus, tapi para ulama menyebutkan, ya, para ulama salaf menyebutkan bahwasanya andaikan dia sudah melakukan sebelumnya sekalipun, itu melakukan untuk kedua kalinya, maka itu disebut juga telah melakukan dawam. Yang tidak dianjurkan ini bagi yang baru kali itu saja. Jadi dia nggak pernah sholat qobliyah subuh, ya. Dia baru belajar sholat subuh, berjamaah misalnya. Biasanya dia selama ini anak muda biasanya. Saya ingat dulu ya, kita waktu dulu sholat kadang seenaknya Pak ya. Baru jam 5:30 atau jam 6 gitu kan, seenaknya aja dulu. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Akhirnya kita mulai ketika bulan Ramadan biasanya, saat yang tepat untuk membiasakan. Nah, kalau ada orang yang baru pertama kali akhirnya dia sholat subuh di awal waktu, ya, terus kemudian tadi misalnya dia berjamaah, ternyata kesiangan dia. Nah, bolehkah dia kemudian mengqadhanya? Nah, kalau seperti itu jangan, karena dia baru pertama kali. Ya. Tapi kalau sudah dia melakukan sebelumnya, maka itu sudah dianggap dawam. Ya, jadi dalam hal ini termasuk kriterianya ringan disebutkan para ulama, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Oh, dilakukan terus menerus. Kebiasaan ya. Misalnya sekarang subuhnya jam 4.20, style wakernya jam 4.18 terus ya. Kalau kayak gitu ya itu tidak benar ya, tidak benar. Artinya dia merubah syariat kalau kayak gitu, jadi perbuatan yang baru ya. Dia kalau lakukan sengaja seperti itu ya. Dimaksudkan di sini adalah bagi yang mereka memang terluput ya, bukan kemudian menjadikan kebiasaan. Ya, menjadikan kebiasaan kita khawatir ya tidak akan diterima. Sama seperti orang yang sholat di waktu darurat ya. Misalnya kan kita ketahui sholatnya ada waktunya. Inna sholata kita alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini ada waktunya bagi seorang mukmin, ya. Waktu yang afdol, ada yang waktu disebutnya ikhtiyari, yang kita bisa laksanakan sholat tersebut, ya. Tapi ada orang yang melakukan di waktu dururi, di waktu darurat. Misalnya sholat zuhur dia baru laksanakan jam 2:30, ya. Misalnya zuhurnya asarnya jam 3. Apakah boleh sholat di waktu tersebut? Boleh, cuman itu sebenarnya waktu darurat. Waktu darurat bagi mereka yang ada kesibukan ini dan itu, atau ada suatu hajat, atau dia benar-benar lupa ya, maka dia kerjakan pada saat itu waktu daruri ya, maka sholatnya diterima. Tapi para ulama katakan kalau dia menyengaja terus-menerus melaksanakan sholat di waktu daruri tersebut, maka dia berdosa dan khawatir, kata para ulama, sholatnya tidak diterima. Ya, karena kenapa? Dia menyengaja. Ya, termasuk bila dilakukan terus-menerus ini semacam jadi menyengaja, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mangga silakan Pak. Iya. Iya. Sweet dulu Pak. Iya. Saya pernah dikasih tahu ya. Yang pertama itu adalah kita kalau mau sholat tahajud kudu suku wudu dan sholat taubat. Itu yang pertama, betul itu. Terus yang kedua, sholat tahajud itu boleh 2 rakaat dan mungkin 1. Iya.
Iya. Iya. Baik. Ya. Ya. Yang pertama mengenai apa gimana Pak? Yang pertama? Oh, harus dimulai dengan syukrul wudu dan sholat tobat ya. Ya, artinya ya yang tadi disebutkan 2 rakaat ringan. Maka sebenarnya sholat dia 2 rakaat ringan sebagai pembuka sholat malam itu sebagai bentuk syukrul wudu juga sebenarnya ya. Adapun sholat tobat ini memang Nabi SAW menyebutkan bila seseorang melakukan kesalahan ya, lalu kemudian dia berwudu dengan wudu yang baik dan kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara kepada dirinya sendiri di kedua ibadah tersebut, baik wudunya ataupun sholat ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Terutama ini disebutkan apabila dilaksanakannya dosa-dosa kecil ya, karena kalau dosa besar harus dengan taubat dan nasuha ya. Nah itu disebutkan secara umum oleh Nabi SAW, hadisnya seperti itu. Namun tidak sholat tobat ini tidak dikhususkan. Misalnya kayak pelaksanaan sebagian masyarakat, nanti nih sekarang kita malam tanggal 17 Ramadan kita sholat tobat, apalagi dilaksanakan berjamaah. Nah ini tidak ada dasarnya bila seperti itu. Begitu pula dengan yang barusan, sebenarnya tidak perlu menyengajakan sholat tobat ya. Karena ketika seseorang berwudu dengan benar ya, kemudian dia ya tadi disebutkan tidak berbicara kepada dirinya sendiri ketika wudu ataupun ketika sholat, maka itu sudah menjadi sholat tobat bagi dia tanpa perlu dia menghususkan ini sholat tobat gitu. Termasuk kalau dia mau memulai langsung dengan rakaat yang panjang ya, maka itu pun sudah menjadikan bagian dari sholat tobatnya tersebut. Artinya sholat dia sebagai bagian juga dari tobat ya. Artinya seperti itu, tidak perlu mengkhususkan. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana kalau misalnya terbiasanya 2+1 gitu. Tidak mengapa Pak ya. Jadi sholat witir itu nanti kita sebutkan juga bisa 1 rakaat minimal, bisa 3 rakaat, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11 ya, juga bisa 13. Dan disebutkan tata caranya secara rinci oleh para ulama karena ada hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Misalnya kalau 3 rakaat bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya bisa dengan 2 kali salam atau 1 kali salam. 2 kali salam bagaimana? 2 rakaat lalu kemudian plus 1 ya. Ini seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram biasanya baik sholat yang di awal ya, yang dari jam 9 biasanya, ataupun sholat di tengah malam jam 1, sholat tahajud, mereka biasanya menutup witirnya seperti itu, 2-1 ya. Apa seperti maghrib? Enggak, bukan seperti maghrib, 2 salam plus 1. Iya, 2 kali salam. Jadi kalau disebut misalnya kayak di sini pernah mungkin di akhirnya 21 bukan 3 ya, ketika taraweh misalnya. Maka itu dimulai witirnya sejak kapan? Itu semenjak 2-nya tadi, karena dia niatnya 3 rakaat. Niatnya 3 rakaat, bukan 1 rakaat di akhir, niatnya 3 ya. Tapi tata caranya memang ada petunjuk dari Nabi SAW, ada 2 cara. Pertama 2 rakaat dia salam kemudian bangkit lagi, atau 3 rakaat sekaligus ya, atau 3 rakaat sekaligus gitu. Kalau maghrib kan tadi kita rakaat ketiga bangkit lagi. Kalau ini enggak, rakaat kedua langsung salam gitu ya, begitu Pak ya. Jadi Bapak mendawamkan, kalau Bapak memang mampunya seperti itu maka tidak masalah daripada Bapak tinggalkan. Nabi SAW kan katakan, in ahabba al-amali ilallahi, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adwamuha wa in qall, adalah ibadah yang dawam, yang dilakukan secara terus-menerus walaupun cuma sedikit. Daripada Bapak melaksanakan 11 rakaat atau 23 tapi ngerjainnya cuma setahun sekali atau sebulan sekali, lebih baik Bapak ngerjainnya 3 rakaat tapi setiap malam, itu jauh lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya. Sholat maghrib. Oh, itu jenazah 4 kali ya. 9 takbir.
Oh 7. Sholat jenazah Pak, bukan istisqa ya? Jenazah. Oh gitu ya. Lupa mungkin imamnya ingatnya sholat id mungkin. Allahu a'lam Pak ya, Allahu a'lam. Ya boleh saja diingatkan. Di mana Pak? Ini di Pacuan Kuda. Lupa mungkin. Paling yang beda tuh seperti ini biasanya. Kalau di rakaat keempat, kalau umumnya di kita ya, kalau rakaat keempat kan kita diam lagi berdoa. Ya. Lalu kemudian assalamualaikum, assalamualaikum di rakaat keempat. Tapi kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, biasanya rakaat keempat itu cuma bentar. Habis takbir kita berdoa bentar, langsung nggak lama langsung assalamualaikum warahmatullah sekali, udah selesai. Bedanya biasanya cuma itu. Ini memang beda pendapat dalam madhab. Kalau yang di Indonesia kita biasa laksanain itu dalam tata cara sholat jenazah menurut madhab Syafi'iyah, memang seperti itu. Ya, di keempat kita berdoa lagi. Kalau dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, antara lain ini yang dipegang diikuti oleh para ulama-ulama di tanah suci, mereka memang ya ketika takbir keempat dia tidak mengucapkan doa. Kalaupun mau baca yang pendek disebutnya, baca yang pendek. Lalu kemudian takbirnya dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, salat jenazah itu salamnya disunahkan sekali, assalamualaikum, lalu selesai. Lihat aja Bapak kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau menambah sampai 7, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Nanti kita lihat lagi apakah atau sampai 9 atau mungkin dia ingatnya sholat id mungkin Pak. Perasaan lagi ngimamin sholat id. Silakan Pak, ada lagi yang ditanyakan? Silakan Pak. Ya, ya mangga Pak. Kalau sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam. Berarti kan kalau sholat itu kalau udah salam kalau udah takbir kemudian salam, itu kan mandiri ya Ustaz. Jadi memang, nah ini perkara pelihara masalah witir Ustaz. Iya. Jadi kan kalau 3 rakaat berarti kan 2, 1, ada yang 5 sekaligus, ada yang kalau 3, 2 sama 1 atau plus 3. Ya. Makanya ada salah satu ustaz ini katanya, ini hal yang paling aneh katanya. Kenapa Pak? Kalau misalnya sholat witir, ada yang 2 dulu dan 1. Kalau 2 itu kan niatnya kan, itu kan sholatnya dari awal takbir sampai ke akhir itu kan udah mandiri, udah itu sudah sholat itu kan dinamik Ustaz. Kemudian kok ada 1 lagi begitu. Jadi dari awal kok 2 dulu niatnya witir, tapi 2 dulu gitu, benar dulu gitu. Itu kan sudah apa namanya? Sudah mandiri begitu. 1 lagi. Ya sebenarnya ya Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian kata mengenai sholat sunat, bagaimana juga ini juga berbesar yang bersangkutan. Namanya sholat sunat tetaplah sunat. Jadi tidak bisa dikatakan lagi, kalau kita katakan dawam sampai akhirnya kita merasa bahwa karena saking dawamnya bahwa merasa sampai kita merasa tidak enak kalau tidak melaksanakan sholat sunat. Itu artinya sudah merasa dosa. Itu kan katanya tidak betul juga. Gitu. Sampai ada pada waktu zaman Nabi, saya nggak tahu betul apa sebenarnya apa betul, sampai ada sampai ini razia sholat duha gitu. Apa? Razia sholat duha. Ini sebenarnya saya nggak tahu, tapi usahanya usaha kaliber nasional ya. Razia sholat duha karena orang itu mendawamkan berusaha sampai tidak putus-putus sebetulnya, kalau bilang itu adalah sholat sunat, tidak sampai jangan sampai jatuhnya kepada sholat wajib karena itu sholat sunat. Saya mengatakan bahwa sholat yang lain itu demikian, bukan hanya raja sholat dua, tapi tidak diceritakan bahwa dia tidak menceritakan bahwa sholat yang lain itu sunnah yang lainnya ada raja, cuma sholat dua itu ada raja, nggak tahu istilahnya ada raja gitu. Karena hanya untuk menjaga bahwa sholat sunat itu tetap sunnah, tidak seperti sholat dua. Karena ada orang yang bila merasa sekali ke sholat dua itu rasanya berdosa. Gitu. Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab ya.
Adapun yang mengenai yang pertama, bagaimana dengan dua, kan ini sudah terpisah dengan satu, yaitu dalam benaknya beliau, artinya terpisah. Sedangkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau memang melakukannya seperti itu juga. Di antara tata cara sholat witir, beliau 2 dan 1, ya. Dan ini juga yang difahami oleh banyak ulama, ya. Sama seperti ketika seseorang sholat apa? Tarawih. Tapi kok putus-putus? Ada yang 2, ada yang 4 gitu kan? Itu kan putus-putus juga, ya. Karena dia niatkan dari awal untuk melaksanakan semuanya. Ini adalah sholat tarawih. Sama seperti itu juga sholat witir, dia niatkan, dia memang 2 dan 1, seperti itu sifatnya, ya. Jadi adapun pemisahan ini sudah terputus dengan ini, itu apa yang ada di benak beliau, ya. Adapun itu semuanya dia tetap dalam satu niat, tetap dalam satu niat. Ketika dia melaksanakan 2 dan juga 1, ya dia memang masih dalam niatnya tersebut, ya. Dia masih dalam niatnya tersebut. Ketika terutama niat ini disebutkan ketika dia bertakbir, ya. Seperti itu, Pak, ya. Dan itu karena memang ada contohnya. Nanti ada seperti misalnya 5 rakaat Nabi SAW, atau 7 rakaat. Nabi SAW itu 7 rakaat itu beliau pernah duduk terlebih dahulu, lalu kemudian bangkit. Di 6 beliau duduk, kemudian bangkit untuk ke-7, lalu kemudian beliau salam, duduk tasyahud lalu salam. Pernah juga langsung 7, ya. Jadi memang di antara variasi beliau melaksanakan sholat malam itu ada berbagai macam. Dan memang sholat malam yang 3 rakaat itu ada yang 3 sekaligus, ada yang 2, 1, gitu ya. Allahu a'lam. Terus kalau abdulnya katakan kita 11, apakah 11 atau 83 maksudnya? Ya, nanti kami akan sebutkan di pertemuan berikutnya hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Nabi SAW itu bervariatif, Pak. Jadi beliau memang yang populer di kita, ya, seperti itu. Misalnya 2, 2, 2, 2 misalnya, atau 4, 4 misalnya. Kemudian diakhiri dengan witir 3 ataupun 2 dan 1 misalnya, ya. Tapi ternyata beliau sangat variatif. Beliau tadi pernah ketika 5 pernah 7 menutupnya. Dan ini disebutkan oleh sejumlah ulama, bagaimana ketika kita melihat bahwa sunnah Nabi SAW ternyata bervariatif dalam suatu ibadah. Yang afdol seperti apa? Yang afdol kita sendiri juga memvariasikan. Kenapa? Karena semuanya contoh dari Nabi SAW. Sama seperti iftitah. Iftitah ini kan banyak redaksinya. Doa iftitah. Ada wajah tu wajhiyah, ada Allahumma bait baini, ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang terbaik yang mana? Memang para ulama ada yang mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan yang afdal wajah tu wajhiyah, ya. Ulama lain mengatakan Allahumma bait baini. Namun yang terbaik ketika kita memiliki ilmu atas itu semua, memvariasikannya. Memvariasikan apa yang kita ketahui datangnya dari Nabi SAW, seperti itu. Jadi kalau Bapak memang, nanti kita akan bahas perincian sholat witir beliau, ya, nanti itu bisa kita variasikan. Terus kalau bagaimana kalau seseorang melaksanakan sholat sunat secara dawam, sehingga kemudian merasa berdosa bila tidak melakukannya. Sebenarnya itu hanya perasaan tidak merasa berdosa. Ini sebenarnya, ya, bukan berarti menjadikan sesuatu itu wajib, ya. Tetap saja namanya wajib. Misalnya begini, sholat wajib, kata Nabi SAW, kalau seseorang tertidur dari sholatnya, ataupun dia lupa, maka sholatnya adalah ketika dia ingat ataupun ketika dia bangun, dan tidak ada kafarat selain itu. Ini maksudnya apa? Sholat wajib. Jadi sholat wajib kalau seseorang lupa ataupun tertidur, maka tetap harus dikerjakan, ya. Kalau sholat wajib. Adapun sholat sunat, kalau dia tertidur memang ada perasaan itu, tapi dia tidak harus wajib untuk melakukannya, tidak menjadi beban. Walaupun kalau ada perasaan berdosa, ya tidak mengapa, sama kayak kita seseorang biasa, ya, bersedekah atau apa, merasa rugi meninggalkan suatu keuntungan, maka itu tidak masalah, ya. Dan kita lihat sholat witir ini bahkan Nabi SAW lakukan ketika beliau juga safar. Jadi di safar ini beliau biasanya sholat rawatib beliau tidak lakukan, ya. Sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya beliau tidak lakukan. Tapi di antara sholat-sholat tersebut ada yang beliau tetap lakukan ketika beliau safar,
yaitu sholat lail dan juga sholat qobliyah subuh, tetap beliau lakukan. Artinya memang ada penekanan, ya, bahkan dalam perjalanan seperti itu. Ya, jadi kalau beliau katakan kemudian kalau begitu ya kita kerjakan, kalau itu membuka jalan memudah-mudahkan untuk ya udahlah kalau gitu mah kita sekali-sekali aja ngelaksanainnya, ya. Ini tidak mengapa dia lakukan terus-menerus, hanya saja dia tidak perlu mengkodo bila dia tertidur. Kalau mau tadi sudah dikasih tahu cara mengkodonya. Tapi kalaupun tidak, dia tidak berdosa. Beda sama sholat wajib, ya. Seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terus kalau ada masalah razia tadi, ya mungkin beliau bisa mendatangkan dalilnya, apa yang disebut razia tadi, bentuknya seperti apa, ya. Merazia sholat duha. Nah, kalau ada dalilnya tentunya lebih kita bisa jadikan itu. Dan bagaimana pertama kalau ada dalilnya, lalu bagaimana yang difahami oleh para ulama, ya. Adapun kita misalnya dai ataupun ustadz walaupun kaliber nasional, kita memiliki keterbatasan ilmu dibandingkan ulama-ulama yang sudah diketahui beratus abad memiliki kemampuan, atau berpuluh abad memiliki kemampuan ilmu yang mendalam. Begitu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, baik. Itu nasihat kepada Pak Iwan. Jangan 21 aja, Pak. Tambahin, Pak. Harus ada progres tiap bulan. Wah, ini yang bahaya. 21 juga nggak dawam. Dikirain emang dawam. Ya, baik. Baik, insya Allah nanti akan kita teruskan, karena pekan depan juga adalah pekan ganjil, ya. Nanti insya Allah kita akan teruskan mengenai yang lebih rinci mengenai sholat malam. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan juga Maha mengasihi kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat. Wazidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, begitu juga di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.